Tuhan, bukan manusia. Kalau kita diangkat manusia percuma. Karena manusia itu apa? Sia-sia. Jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai segala cara, saudara, untuk mengangkat seseorang. Ada firman bilang gini, saudara, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan mau apa? Di dalam pelayanan kita harus mempunyai hati, yaitu apa? Totality, punya integritas, saudara. Yang kedua apa? Kata kudus dalam Roma 12:1 berasal dari bahasa Ibrani apa? Kados. Itu dalam, saudara. Kados itu apa, saudara? Artinya dipusatkan, dikhususkan, mempersembahkan kita secara total hanya untuk Tuhan. Seperti saat ini di Israel ada orang-orang Lewi, begitu dia dikhususkan. Saat ini seperti juga Pak Gatot sebagai pendeta siapapun dikhususkan dari dunia. Di saat kita mendapatkan kesempatan menjadi pendeta, apapun, sudahkah kita menunjukkan karakter kita sebagai pendeta? Tuhan mau apa? Tuhan tidak lihat uangmu, Tuhan tidak lihat rupamu, Tuhan lihat hatimu. Kenapa? Ada firman berkata di dalam Yohanes 17:5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Saudara, next. Nah, bagaimana hidup berkenan kepada Raja? Nah, itu penting. Yang pertama apa? Hidup tidak ikut arus dunia. Artinya apa? Bisa mengendalikan diri. Hidup kita harus jadi terang dan garam bagi sesama. Sulit, saudara. Di saat kita mengalami pandemi corona yang lebih ganas apa? Omikron. Kita jadi terang. Mungkin kita bisa menguatkan orang lain, memberikan, ya, mungkin waktu kita. Orang bukan selalu dengan uang, saudara. Kita memberikan misal gini, kita berbuat dengan kita datang tuh sudah suka, saudara. Nah, contoh saya pernah besok ke salah satu jemaat. Kalau bapak datang, sudah terhibur, saya sudah sembuh. Apalagi kita sebagai penatua atau diakonis, itu berat, saudara. Tuhan mau apa? Kita memperhatikan secara total, bukan hanya materi, tetapi juga secara nyata. Kenapa? Semua orang tuh butuh perhatian, saudara. Apalagi ini masih sedikit. Gimana mau cepat ini banyak? Sedikit aja rasanya cuek-cuek, saudara. Saudara, marilah kita rubah mindset kita, ego kita, kesombongan kita. Janganlah kita bermental bos. Kenapa? Kita sebagai diabolos, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai polos, kita sebagai apa saudara? Sebagai kaisar, sebagai kaisarnya Tuhan, saudara. Tidak ada yang kita banggakan. Semua itu ada untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita buka Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang menjadi masalah hari ini, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Seperti saat ini, saya sempat gini, Tuhan, saya ini lagi betulin buat pekerjaan Tuhan untuk gerejamu. Kenapa kok saya sampai kesetrum? Saya nggak tahu. Tapi saya terima kasih, Pak. Dan saya diingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan mengalahkan maut. Dan saat nyawa saya di ujung tanduk, dan saudara perlu tahu, seorang pastor itu memegang pas sama 0. Dan ini saya urang kaki saya, dan saya pecah, saudara, hingga menggelincang darah-darah luar biasa. Jadi saya bisa berserah Tuhan, aku ini alatmu, aku ini mau melayani kau dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya, bisa saya serius kepada Tuhan, bisa saya berseru di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, saudara, saat ini. Dan biarlah
jika kita itu tidak menurut dunia, tetapi kita mengetahui kehendak Allah yang sebenarnya. Berarti apa? Kita harus mengetahui apapun keadaan kita hari ini, semua itu di bawah kontrol Tuhan. Seperti juga di dalam nas Alkitab, di dalam Yeremia dan sebagainya apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Loh, kok saya kasih terus Tuhan? Nah, Tuhan mau apa? Inilah Tuhan menunjukkan mujizatnya. Di saat orang tidak bisa menolong, tapi Tuhan itu berkuasa, saudara. Dan saya bersyukur hari ini saya merasa kuat, saya dipulihkan, dan saya percaya mungkin organ-organ saya ada yang mungkin luka, tapi saya percaya oleh darah Yesus, saya percaya dengan iman, saya sudah sembuh, saudara. Hidup tidak ikut arus dunia itu bahaya, saudara. Mungkin sekarang banyak orang-orang ikut satu contoh apa, kayak broker apa, tripping, saudara. Coba kita belajar, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tanya Tuhan. Kita pun mendirikan gereja ataupun pelayan, tanya Tuhan, Tuhan apakah Engkau berkenan? Saat saya pun melangkah bisnis, tanya Tuhan apakah itu Engkau berkenan, saudara? Kenapa? Jika itu tidak terjadi, jika itu bukan kehendak, jatuhnya sakit, saudara. Saudara, yang kedua apa, saudara? Bagaimana itu berkenan kepada Raja? Merenungkan firman Tuhan, artinya apa? Setiap hari ada intimasi kepada dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya percaya setiap orang yang dalam Tuhan hari ini, kita percaya kita ada hubungan pribadi, ada saat-saat khusus. Ada firman berkata apa ya? Di dalam Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, saudara. Dan saudara, di saat kita surrender, berserah kepada Tuhan, itu berkenan kepada Allah Bapa. Yang terpenting apa? Kita merenungkan firman. Kenapa ada di dalam Amsal berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kenapa? Tanpa firman kita akan tersesat. Di saat mungkin kita mengadakan transaksi, bisa saja kita ditipu orang. Nah, di saat kita mengadakan firman, nah, terutama apa di dalam Amsal 4:23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bisa dalam tempat kehidupan. Apa pun jaga hati, saudara. Saat kita menjaga hati, kita mendengarkan firman, percayalah, saudara, jalan kita akan dipimpin, karena saya percaya firman Tuhan itu hidup. Dan saat mungkin saat ini mungkin orang lagi pusing, tuh, ekonomi lagi sulit, apalagi nanti ini dengar virus Omicron banyak yang meninggal. Kita percaya bahwa firman itu hidup, dan percayalah di saat kita melekat firman Tuhan, percayalah kita akan diselamatkan, saudara. Selanjutnya, bagaimana itu berkenan kepada sang raja? Ketika apa? Memiliki keyakinan yang teguh. Artinya apa? Tidak mudah goyah oleh situasi apapun, saudara. Di dalam saat ini menghadapi situasi yang tidak menentu, ada lagu berkata gini, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, sini sana menakutkan,
banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Itu lagu yang luar biasa yang memberkati. Di saat dunia nggak pasti, di saat virus Omicron di mana-mana, tapi percayalah, jika kita berlindung di dalam Tuhan, kita mendapatkan perlindungan, saudara. Nah, di dalam Yesaya 41:10 apa, saudara? Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, saudara. Dan aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membantu engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Percayalah, tangan Tuhan itu berkuasa. Tangan Tuhan luar biasa. Dan saat situasi yang genting, dan saat kita menghadapi maut apapun, percayalah di dalam Mazmur 4 pasal 10, percayalah kita di bawah perlindungan Tuhan, saudara. Jangan takut, jangan kecut, saudara. Apapun kondisi kita hari ini, percaya Tuhan itu baik, saudara. Dan apa? Kebanyakan manusia itu berubah. Nah, seperti juga di dalam 1 Petrus 5:7 apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, saudara. Kebanyakan kita kadang-kadang ragu-ragu. Tuhan, saya tidak tahu ke depan gimana, ekonomi gimana. Tapi saya percaya di dalam Mazmur pasal 10, percayalah kita aman di dalam lindungan Tuhan, saudara. Dan satu hal, firman Tuhan di dalam Yeremia 17:7 apa? Memberkati orang mengandalkan Tuhan, ya, memberkati orang mengandalkan Tuhan, saudara. Percayalah di saat kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati, saudara. Nah, di saat kita percaya, kita berseru Tuhan Yesus. Aku tidak tahu itu gimana hari ini. Mungkin hari ini kita masih kos, mungkin kita hari ini mungkin mengalami apa ya, banyak masalah. Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Di dalam hidup kita percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Yang keempat apa? Bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Artinya apapun yang diberikan Tuhan bisa kita kelola dengan baik. Saya minta dulu Pak Gatot, Lukas 16:10. Yes. Yes. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, perkara kecil itu apa? Simpel. Waktu ibadah. Kita mungkin, wah, saya datang lebih awal. Saat ini saya walaupun sakit, saya coba lebih awal datang. Nah, mungkin hal apa ya? Kita dibaca, mungkin kita punya perusahaan, punya usaha. Setia, tetap tekun. Di saat pandemi Omicron, percaya jika kita setia dalam hal kecil, akan diberikan yang besar. Satu contoh pelayanan, simpel aja. Kita pelayanan terima tamu, satu contoh sederhana. Kita setia, dan saya percaya di saat kita senyum, saya percaya di situlah banyak jiwa-jiwa akan datang. Tuhan tidak lihat kamu pelayanan apa, Tuhan lihat hati, saudara. Gimana kita mau dipercaya besar, sedangkan hal kecil menurut kita gini, aku tidak mampu kok, keuanganku, saudara. Dan berbeda apa? Jika kita mau dipercaya dan diberikan tanggung jawab apa? Kita harus memberikan apa? Kerendahan itu, saudara. Apapun posisimu, Tuhan mau apa? Tuhan mau kita mau merendah. Dan saat kita merendah, Tuhan akan pakai.
Yang kelima apa? Ada penyerahan total kepada Raja. Artinya apa? Ada penyerahan total segala kesenangan duniawi kita kepada Tuhan Yesus. Tolong 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 58. Ini Pak. Oh, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, dan jangan goyah. Berdiri itu nggak gampang, gitu. Di saat mungkin kita ditinggalkan orang-orang, mungkin kita mengalami tekanan, kita terkadang ngomongin, wah, apa ini panggilanku ya? Apa ini benar aku di hadapan Tuhan? Apa aku di marketplace? Kita nggak tahu. Tapi apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu nggak sia-sia. Tuhan lihat, ada firman berkata gini ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur angin akan menuai badai. Apa maksudnya? Jika kita menabur, mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak jadi berkat. Percayalah, ada omong apa? Seperti gembala kita senior Gusti Olah Sare. Di saat kita yaudah mengangkat tangan kepada Tuhan dan menyerahkan kesenangan dunia kita kepada Tuhan, percayalah ibadah kita itu ibadah yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan percayalah apa? Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita 100 kali lebih. Kita nggak tahu ya umur kita berapa lama ini, kita nggak tahu. Tetapi selagi kita ini diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, marilah kita tetap giat. Yaudah, menyerah total kepada Raja. Di saat dunia menawarkan hal yang enak, kamu mau mendapatkan kekayaan, datang, ikut aku. Tinggalkan Tuhan, ikut agamaku atau apapun. Jangan, saudara. Kita hanya ikut sahabat Yesus. Kenapa di dalam Yesus ada jalan keluar? Hanya Yesus, saudara. Dunia menawarkan hal-hal yang baik, yang mungkin enak, tapi kita percaya di dalam Yesus ada jalan, saudara. Next. Nah, bagaimana itu berkaitan kepada Raja yang kata apa? Menjadi pelaku firman. Artinya apa? Hidup bukan hanya pandai teori, tetapi harus menjadi pelaku. Kita adalah duta-duta kerajaan surga. Di dalam bahasa Yunani apa? Kita sebagai ambasador, duta. Saya juga Pak Gatot tolong bacakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bacakan terus. demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dua. tetapi dua roh ialah kasih, Amin. cinta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang Amin. menentang hal-hal itu. Yes. Amin. Saudara jelas ya, dalam apa kasih, sukacita, dan sejahtera, lemah lembut. Nah, itu yang menjadi masalah di saat sebuah pelayanan. Tidak apa kita
belajar seperti Tuhan Yesus, yang dia lupa sebagai Allah, dia mau mengosongkan diri, mau merendahkan diri sebagai manusia, dia mau menebus kita. Kita tuh gak ada apa-apa, saudara. Uang kita tuh gak main, saudara, dari kata Tuhan. Tuhan mau apa? Dan saat kita benar-benar menyerahkan total sebagai pelayan Tuhan, apapun posisi, kita belajar ya, apa ya? Menjadi pelaku firman. Terkadang melalui perkataan kita tanpa sadar menjadi batu sandungan. Nah, saudara, coba belajar itu termasuk saya. Dimana kalau kita ngomong kepada orang lain, sadar kita ini adalah duta-duta Kristus, kita adalah perwakilan kerajaan surga. Orang yang mosok Tuhan Yesus nyamukan. Nah, coba belajar. Apalagi kita yang menjadi orang-orang diakonis atau penatuan, belajar. Termasuk saya, belajar. Dimana di dalam kehidupan kita itu adalah surat-surat tersenyata. Dimana orang lain mau ikut Tuhan, dimana kita bilang Tuhan Yesus kasih, sedangkan dalam perkataan kita mungkin masih terbersit amarah. Saudara, coba belajar. Tuhan mau apa? Seperti juga jika kita mau menjangkau jiwa-jiwa, mereka lihat apakah di dalam hidup kita itu ada Yesus, apakah di dalam hidup kita itu ada kuasa. Saudara, coba kita belajar, kita sebagai perwakilan kerajaan surga. Saudara, menjadi pelaku tidak gampang. Kadang-kadang orang itu pandai, ya tadi itu apa? Berkata-kata. Menjadi pelaku itu memang butuh proses, tidak gampang. Saya sendiri, saya dulu dari aku masih berat, dari Konghucu. Saya belajar gimana di saat saya direndahkan, dihina, mungkin saya dilecehkan, saya belajar. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sudah, saya belajar. Di saat kita mempunyai meja itu, percayalah, di dalam kerajaan Tuhan kita akan bertahan. Karena satu hal, kita ini adalah perwakilan kerajaan surga. Kita bukan bos, saudara. Ingat, kita ini adalah hamba. Hamba itu dulos. Saudara, belajar. Kita melakukan kehendak Bapa, saudara. Yaitu apa? Belajar untuk mengasihi melalui kata-kata kita. Cobalah kata-kata kita itu bisa menjadi dampak bagi orang lain. Jangan melalui kata-kata kita orang itu ubur, melalui kata-kata kita orang itu terbilang, saudara. Karena satu hal, percayalah, di dalam Kisah 1:8, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Loh, saudara, kuasa dalam bahasa asing apa? Dunamos, dinamis. Mulut kita itu ada kuasa, saudara. Kuasa untuk memberkati orang, kuasa untuk menghibur orang, bahkan kuasa untuk melukai hati orang. Coba, mari kita renungkan hari ini, dimana di saat mungkin jemaatnya masih segini, coba kita saling belajar, dimana kita menghargai satu sama lain, sesama tubuh Kristus. Di sini tidak ada yang hebat, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua sama. Kita itu adalah hamba-hamba Tuhan, kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita adalah warga kerajaan surga sama. Saudara, yang penting apa? Kita belajar di dalam hidup kita apa? Untuk bisa berbenah diri. Kita menyatakan diri kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan orang-orang dunia, saudara. Selanjutnya apa, saudara?
Bagaimana itu berkenan kepada raja? Yang ketujuh apa? Tidak gampang undur, saudara. Artinya apa? Di dalam kita beribadah maupun apapun masalahnya, tetapi Tuhan mau kita kuat dan bertumbuh. Di dalam saya belajar teologi di dalam pastoral, gimana kita belajar apa untuk kasarnya orang Jawa itu ngomong jemaat, bimbing jemaat, tidak gampang. Kadang-kadang melalui perkataan kita orang tersinggung, melalui omongan kita orang undur. Nah, saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang dewasa rohani. Saya percaya. Kenapa gereja ini sudah 1 tahun? Saya percaya gereja ini akan mengalami terobosan demi terobosan. Dan saya percaya Tuhan akan datangkan orang-orang kunci yang bisa mensupport panen tempat itu. Dalam Pak Gatot Ibrani 25. Ini Pak Gatot. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bagaimana itu berkenan kepada surrender to the king? Berkenan itu berkenan kepada raja apa? Tidak gampang undur. Itu tidak gampang. Nah, gimana kita supaya tidak gampang undur? Ada satu ilmuwan ngomong apa? Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak merampai kekuatanku. Kenapa Allah itu setia dengan aku? Kita semua suka tidak suka harus melalui proses. Seperti kak saya, di saat saya benar-benar menyerahkan diri melayani Tuhan, nah proses saya apa? Mungkin melalui rekan-rekan. Ada firman ngomong gini ya, besi menajamkan besi manusia dengan sesama. Jangan kaget jika apapun posisimu ada orang tentang kamu, jangan kaget. Itu firman. Kenapa di saat kita digigis Tuhan lihat apa? Saudara, kau ada rendah hati. Dan saat kita mengalami proses, kita akan menghasilkan buah apa? Yaitu buah-buah di material. Ada buah-buah. Dan terlebih lagi apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-teman ibadah yang sebenarnya dibahasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, menasihati itu dengan cara apa? Bukan dengan cara arogansi, bukan sebagai pimpinan sama bawahan, bukan. Menasihati dengan kasih, dengan lemah lembut. Manusia itu ada banyak karakter. Ada yang bisa dikeras, ada yang lembut. Sudah. Kita tidak mau ya. Bisa kita nasihati orang, ternyata apa? Tidak ada hasilnya. Di dalam ilmu konselor ada beberapa tip untuk menasihati orang. Yang pertama, Pak, dengan pendekatan. Kita gimana mengetahui karakternya dia gimana. Jadi itu begini, jika orang itu keras, kita keras ya punya. Gimana bisa kita coba belajar seperti Kristus ya. Kristus gimana ada 12 murid, ada yang seperti Yudas, seperti Petrus, seperti Yakobus, belajar karakter mereka. Nah, kita tahu di saat dunia tidak menentu, tanda-tanda zaman sudah terlihat. Marilah kita seberapa pun yang ada hari ini, kita jangan undur, saudara. Tetap lihat dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu di dalam pelayanan itu pasti ada namanya pengorbanan, korban perasaan, korban waktu, korban biaya. Percayalah,
Apa yang kita korbankan, Tuhan itu perhitungkan. Mungkin hari ini siapapun engkau, mungkin hari ini kita terluka, mungkin oleh sesama. Sudah saudara, kita tanggalkan, kita belajar ya. Jemaat yang sini kita belajar, coba kita saling bersatu, kita saling membangun. Dan di mana kita bersatu, di mana kita bersekutu dengan baik, percaya di saat kita ada kedamaian, ada kerukunan, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Cobalah seberapa pun yang ada di sini, kita belajar ya, untuk apapun posisi kita memikirkan ibadah, coba setia, saudara. Seperti hari ini, walaupun tangan saya sakit, tangan saya pergi, saudara, sakit banget ini tangan saya kembung, luka, ini saya berbeda, saudara, sakit banget, tapi saya belajar, saya ini berani raja, bukan berani manusia. Mungkin orang lain tidak peduli saya, no problem. Saya punya raja, Tuhan Yesus yang peduli. Tidak mungkin lah kalau saya teriak sama orang dari jauh di saat maut menjemput. Tapi ingat, nama Tuhan berkuasa, saudara. Jangan sendiri. Ya, saudara. Selanjutnya apa, saudara? Yang ke-8. Nah, ini tidak kalah penting. Bagaimana itu berkata kepada Raja apa? Menjaga hatimu, saudara. Nah, saudara, di dalam Amsal 4:3 dalam apa kata? Jangan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Satu kata sudah sekali. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin, benar sekali. Nah, bagaimana ditubuhkan kepada menjaga hati apa? Melalui pergaulan. Saya sendiri aja jujur ya, saya dulu waktu SMP, saya ini perokok. Karena apa? Dipengaruhi teman-teman, saya nggak ngerti. Katanya gini, kamu lah nggak ngerokok, kamu wedok, kamu banci, saudara. Nah mungkin karena waktu itu jiwa muda itu saya sadar ya. Ada firman ngomong gini ya, tubuhmu adalah baik Roh Kudus dan Roh Allah tiga dalam tablet. Saat tubuh kita itu Roh Kudus, masa sih tidak mengambil rokok dari keberajut. Saudara, itu tidak gampang. Memang tidak semudah itu, saudara. Terutama generasi muda kita hari ini, coba belajar di dalam kita bergaul, kita menjadi dampak, menjadi influence bagi rekan-rekan sesama kita. Nah, mungkin kita melalui omongan kita, mereka lihat, ternyata di dalam kamu ada Tuhan Yesus ya, ada kasih. Dan saya percaya, bisa kita menjaga hati, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan, kita jadi terang, kita jadi garam. Bukan kehidupan kita malah menjadi problematika. Sebenarnya kita harus jadi pencetak sejarah. Kita harus. Kenapa kita ini telah dipilih Tuhan, seperti juga gereja itu apa? Eklesia. Dipanggil keluar, kita dulu terbilang, kita dipanggil Tuhan untuk menuju terang yang ajaib. Dia dapat terang Yesus. Kita harus beda dari dunia. Dan saya percaya di saat kita menjaga hati, maka apa? Bangku-bangkunya akan penuh, saudara. Jiwa-jiwa akan berdatangan dan mereka akan merasa, ternyata di tempat ini ada hadirat Tuhan.
Di tempat ini ada perkenan Tuhan, ada tidak Tuhan? Bukan malah di suatu komunitas malah bagusnya itu saudara, saling pukul. Jangan saudara, karena hari ini kita adalah beda. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa imamat rajani, bangsa pilihan Allah yang kudus. Saya juga bersyukur saya bisa bertemu dengan Pak Gatot, dengan rekan-rekan semua. Saya bersyukur. Dan semua itu bukan kebetulan. Karena apa? Tuhan menempatkan sesuatu itu bukan kebetulan. Di saat kita didapatkan, seperti juga apa? Sapu lidi ya. Jika satu itu bisa dipatahkan, jika banyak orang kuat. Jika kita kuat, bisa menguatkan orang. Kita percaya melalui mulut ke mulut, mereka melihat, loh, di gereja ini ternyata ada hadirat Tuhan, ada kuasa. Nah, di saat itu apa? Maka orang-orang akan, setiap lidah akan mengaku, setiap lidah akan berkata-kata dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara apa? Selanjutnya, ya. Nah, bagaimana saudara terkencing? Bagaimana itu berkenan kepada raja apa? Ada perubahan karakter, saudara. Nah, saudara, kehidupan kita harus ada buah roh, saudara. Artinya apa? Hidup yang bertentangan dengan perbuatan daging, kesenangan duniawi. Jangan cara hidup kita menjadi batu sungguh terhadap orang lain, terutama cara kita bicara. Seperti dikatakan Pak Gatot tadi, Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Loh, saudara, kasih. Saudara, kita kasih itu bukan hanya berbuat, tapi ini cara kita dalam komunikasi orang. Dengan kata-kata kita bisa menguatkan orang. Nah, sukacita. Biarlah kita memiliki apapun baru. Di saat kita melihat di baru kita apa, kita tampil beda. Kalau orang menatu bidang apa, kita solai, kita beda dari yang lain. Karena kita adalah surat-surat yang tidak orang, saudara. Yang ketiga apa? Kesabaran, saudara. Ada firman ngomong apa? Kasih tidak cemburu, lemah lembut, panjang sabar. Kesabaran. Mungkin hari ini usaha kita atau belajar kita mengalami stagnasi, belum berjalan. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janji. Di dalam hati ketika apa, saudara? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepada saudara. Di saat kita mengalami perubahan karakter dan kita mencari hadirat Tuhan, menjadi bahkan percaya apapun yang kita butuhkan hari ini, itu bagi Tuhan itu kecil, saudara. Tuhan bisa memenuhi, saudara. Artinya apa? Kemurahan, murah hati, itu luas, saudara. Di mana itu kita murah hati itu, kita tidak gampang tersinggung. Kita lebih cepat. Jangan cepat kita menanggapi orang, tapi kita coba pikir, coba mengerti, memahami orang lain.
Tuhanmu apa? Gimana itu kita berkenan kepada kita? Setia. Setia dalam apa? Setia dalam ibadah, setia dalam pasangan hidup, setia dalam apapun. Saudara memain musik. Sungguh besarnya Tuhan. Aku tahu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, firman-Mu luar biasa. Surrender tetapi Yesus. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Hatiku hanya melekat kepadamu Tuhan. Apapun yang sedang aku hadapi hari ini, mungkin tantangan, kami mau melekat kepadamu. Walaupun hari ini Tuhan, kami harus mengalami tekanan atau berkesakitan, tapi kami mau Tuhan tetap merendahkan di hadapan-Mu. Syukur Tuhan, sore dapat rezeki, firman-Mu yang dahsyat. Tuhan, syukur Yesus. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, coba saya serahkan aku, saya serahkan Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju pada